Construction Group di China sendiri itu dia adalah Chief Editor dari Chinese National Standard for Reclamation Soil dan juga Director Member of Technical Committee for China Soil Treatment. Dari Shanghai Geoharbor sendiri itu sudah dari tahun 2000 dan juga udah IPO dari tahun 2021. Di Indonesia kami menggunakan nama Geotech Indo. Geotech Indo sendiri itu sudah ada dari sejak tahun 2012. Dan juga kami selain di Indonesia dan di China. Dengar nggak suaranya? Halo, tes. Suara saya kedengaran nggak ya? Suaranya kedengaran. Oh iya. Ya, bagus Pak. Silahkan lanjut Pak. Okay. Kedengaran bagus suaranya. Oh iya, oke. Untuk Geoharbor sendiri, selain Indonesia, kami juga ada di beberapa negara di beberapa benua di Asia Tenggara, kurang lebih di setiap negaranya ada. Kemudian di China, di India, Australia, kemudian di Timur Tengah ada dari Mesir, di Emirat Arab, dan juga di South America. Untuk pekerjaan yang ada di Indonesia sendiri, kami sudah banyak pengalaman dari berbagai metode perbaikan tanah, pump preloading, kemudian dynamic dynamic compaction, fiber flotation, stone column, CFG atau rigid injection, dan juga klien-klien kami itu juga banyak dari swasta. Juga di sini ada juga dari developer hingga dan infrastruktur di lain. Berarti delay. Nah, saya langsung coba lanjut ke yang preloading. Di sini dengan PVD umumnya dikombinasikan dengan metode preloading. Namun nanti yang akan kita aplikasikan pada Martha Bay ini adalah PVD dengan self weight ya, consolidation, di mana kita tidak memberikan beban yang lebih besar dari rencana, namun selama masa operasional dari tailing dam-nya tersebut itu dibiarkan mengalami konsolidasi sehingga tercipta settlement yang akan menyebabkan peningkatan kapasitas dari tailing dam itu sendiri. Yang perlu kita perhatikan juga sewaktu kita melakukan penimbunan dengan PVD ini adalah tinggi kritis, di mana kita perlu menunggu terbentuknya underlying shear strength dari tanah yang kita improve sebelum kita bisa menimbun lebih tinggi lagi. Untuk prinsip dari vertical drain sendiri, ini adalah kita membuat jalur yang lebih jalur keluar air yang lebih cepat. Tadinya dia itu harus berjalan menembus ke atas dan ke bawah lapisan tanah. Misalkan kita punya tanah 30 meter, dia harus menembus 15 meter ke atas ke bawah. Itu kita jadi perpendek jarak alir airnya jadi setengah meter kali setengah meter. PVD yang digunakan sendiri ada berbagai tipe, ini akan disesuaikan dari kebutuhan dan spesifikasi material yang disyaratkan. Untuk ilustrasinya sendiri, jika terjadi settlement, nanti akan sewaktu pembebanan akan turun ya, dan akan menciptakan extra space di atasnya.
Untuk soil preloading sendiri nanti akan seperti ini. Jika dibebani dari atas, kita akan mekanisme pembebanannya adalah menekan. Jadi nanti ada ekses yang terbentuk dari pembebanan. Untuk pemasangan vertical drain sendiri, umumnya kami menggunakan modify excavator di sini dengan PVD rig yang dibuat khusus boomnya. Kemudian pada saat pemasangan kami menggunakan mandrel. Jadi PVD-nya itu nanti masuk dari mandrel, dan juga di bawah PVD-nya itu kami ada PVD plat atau sepatu PVD yang fungsinya untuk menyangkutkan PVD di bawah tanah agar tidak ikut naik ke atas. Untuk ilustrasi vertical drain installation dapat dilihat pada gambar ini. Kemudian salah satu yang terdalam yang bisa dikerjakan di Indonesia itu kami yang mengerjakan di Semarang Demak. Di sini bisa sampai 45 meter dengan rig khusus ya. Kemudian apabila kita menemukan tanah keras, PVD alatnya akan susah menembus sehingga diperlukan pre-drill. Lalu untuk horizontal drainage system sendiri ada berbagai tipe. Apabila kita bisa menimbun pasir, kita menciptakan sand blanket system yang terdiri dari material pasir bersih. Apabila kita memiliki ketersediaan pasir yang terbatas, ada dua opsi, yaitu sand ditch. Kita buat ditch aja, sehingga ditch-nya itu yang diisi pasir, material pasirnya lebih dikit, atau kita pakai PHD strip yang langsung di-connect ke PVD-nya. Untuk tahapan instalasinya, untuk soil preloading kurang lebih seperti ini, di mana kita lapis dari platform dulu, kemudian kita install PVD-nya, kemudian kita install PHD. PHD nanti ini akan ini dengan skema PHD-nya langsung nyambung ke PVD. Jadi setiap PVD itu harus terkonek ke PHD strip. Kemudian setelah terkonek, itu baru nanti ditimbun lagi di atasnya. Nanti dari pembebanan tersebut ada ekses yang keluar melalui PVD. Nah, dari PVD-nya itu tadi karena langsung terhubung ke PHD, PHD-nya yang akan mengeluarkan ekses per water pressure tadi. Untuk PHD sendiri, ini salah satu referensi dan contoh pemasangan PHD pada pekerjaan soil preloading. Salah satunya di Pematang Batang, Toll Road, kami mengerjakan di section 3. Kemudian ada juga di Kijing Container Terminal di Kalimantan Barat. Pada video di kanan terlihat bahwa air itu keluar dari PHD ya, selama proses penimbunan. Kemudian yang recently berjalan itu ada di Bandara VVIP di IKN, Ibu Kota Nusantara. Di sini memakai grid PHD yang lebih rapat, 1x1 di memanjang dan melintang. Nah, terdapat satu komponen lagi jika kita menggunakan sistem soil preloading, yaitu adalah kolektor ditch dan kolektor well. Salah satu contohnya pada pekerjaan Kijing Container Terminal, di setiap interval berapa meter, itu dari PHD dia akan mengalirkan air ke kolektor ditch. Di sini kolektor ditch-nya dibuat dari gravel, itu sekitar 20x20, dan nanti akan dialirkan ke collecting well atau kolektor well. Nah, kolektor well ini bisa dibuat di tengah-tengah untuk tengah-tengah area untuk mengumpulkan sebagai kolektor dari ditch tadi, sehingga selama berjalannya penimbunan dan juga semasa operasional, apabila sudah mencapai setengah dari kolektor well-nya atau
kapasitas itu bisa dipompa keluar, sehingga air akan terus keluar dan bisa dibuang. Nah, ini ilustrasi dari kolektor well-nya. Di sini kolektor well juga dibuat dari gravel dan juga kita menggunakan jet pump ya untuk mendorong airnya keluar. Nah, ini merupakan komponen saringan valve-nya di bawah untuk memfilter. Nah, untuk dari collecting well-nya sendiri itu bisa dibuat dari beberapa material. Salah satunya seperti ini, corrugated pipe diameter 600. Ini tebelnya hanya 1,5 mm. Nanti dia di tengahnya itu ada bolong-bolongan untuk langsung masukin si PHD stripnya ke sini. Nah, ini proses instalasinya. Nah, ada juga salah satu project yang sudah selesai, yaitu Navapark, yang kami gunakan ini untuk housing. Di sana itu sistemnya sama, soil preloading, di mana yang saya lingkari merah itu adalah kolektor well. Di sini kolektor well-nya dibuat di perimeter di pinggir dan juga yang di tengah. Nah, kolektor well di sini itu direncanakan masa operasional karena dia akan menimbun sampai ke elevasi 24 meter dari elevasi PHD-nya, dan PVD-nya itu ada di elevasi 17-16 meter. Jadi itu tinggi juga Mas Didi ya. Ya, jadi sekitar ada 8 meter Pak timbunan surcharge-nya, timbunan levelingnya ya. Timbunan levelingnya 8 meter, kolektor well-nya itu sengaja dibuat supaya dia masih bekerja ya Pak, si PHD PVD-nya. Nah, ini kolektor well yang di sini, ini bahannya ya, dari apa? Dari stainless juga atau dari yang lain? Kalau untuk yang Navapark ini, itu kolektor ini mirip kayak di Kijing tadi, kita buat kolektor ditch dulu untuk mengumpulkan dari PHD, kemudian kita pakai kolektor well itu dari buis beton Pak, buis beton diameter 70. Oke. Nah, ya. Silakan. Oke. Nah, ini proses instalasi dari kolektor well-nya dengan buis beton. Di sini kita buis betonnya di dalam itu kita isi gravel ya. Lalu nanti diberi marking, kemudian ditimbun. Nah, ini selama proses penimbunan, nanti kita tinggal tambahkan aja si buis betonnya mengikuti dari level timbunannya. Nanti kalau udah mencapai top elevasi finishnya, kita tinggal install pompa air jet pump ke bawah untuk buang airnya secara berkala semasa operasional. Ya, seperti tadi. Ya, mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan dari pengalaman proyek yang sudah berjalan dan sekarang Navapark sudah dibangun ya, housingnya sudah jadi. Seperti itu Pak. Terima kasih Mas Didi. Mungkin saya mau nerusin nanya ini sebelum ke tim Promisco ya. Yang kolektor well tadi yang untuk di Martabe itu rencana yang akan digunakan yang mana Mas Didi ya? Apakah yang kayak di Navapark atau yang pakai stainless tadi ya? Kami mengajukan yang buis beton Pak, karena ini kan akan ditimbun lumayan tinggi ya. Oke. Dan yang kedua, saya kemarin sempat lihat proposal komersialnya itu untuk pumping nggak termasuk ya? Nggak termasuk dalam skopnya yang Biotek Indo ya? Iya Pak, biasanya ya betul. Biasanya kalau untuk pumping kan itu berjalan selama masa operasional Pak. Biasanya dari owner sih yang akan skopnya ada di owner gitu Pak untuk pumpingnya. Maksudnya ini kan pompanya juga perlu pompa yang spesifik ya? Perlu apa? Perlu juga koneksinya juga mungkin ada koneksi yang spesial ya untuk masuk ke kolektor well ya?
Nah, ini Kalau apakah ini sih, kalau pompanya sih sebenarnya pompa jet pump biasa Pak. Yang penting kalau misalkan Bapak mau timbun di atas 15 meter gitu, dia pompanya cari yang wattnya gede. Jadi yang dia bisa memang ngangkat airnya lebih dari 15 meter. Nanti waktu pemasangan paling di bawahnya itu pipanya itu dikasih strainer sama valve one way valve gini supaya dia nggak ada apa namanya backwater pressure ya ke ininya. Sama kalau ya. standar ini cuman buat saringan aja sih supaya nggak ngeblok nanti. kita ada Nah, dua pilihan untuk sih Pak. Kita menggunakan jet pump seperti ini, atau misalkan kalau bagian bawah itu yang kita tidak isi dengan apa namanya, eh, kita tidak isi dengan gravel, kita bisa gunakan juga submersible pump Pak. Jadi diturunkan dari atas gitu. Misalkan bagian bawah buis itu kita tidak isi dengan gravel, kita open, di atasnya itu kita tahan kiri kanan, kita bisa menggunakan submersible. Jadi prinsipnya seperti pompa air biasa sih Pak, rasanya umum Oke. ya. Ya. Nah, untuk case kita ini, untuk trial ini, menurut saya, saran saya sebaiknya pompa ini dimasukkan juga dalam skopnya Geotech Indo ya. Jadi Tapi jadi untuk kita berapa lama Pak? Berapa lama running gitu Pak? Itu kita perlu informasi juga. untuk trialnya aja Pak. Trial ini kan 3 bulan ya. Mungkin untuk 3 bulan ini aja. Dan Jadi tetap pompa dan tim untuk 3 bulan untuk pompa ini gitu ya. betul, untuk trial ini aja. Mungkin nanti ke depan kalau memang timbunnya juga tambah tinggi kan, mungkin kita perlu submersible pump, nanti kita ada diskusi lebih lanjut lah. Oke, noted Pak. Ya. Silakan Pak Hendriawan, Pak Hendra dan tim. Ya, silakan. Apa mau Pak Hendra dulu, Pak? Atau Silakan ya kalau mau. Silakan dulu. ya, pertanyaannya gini, Pak, itu terkait dengan nanti alat yang dipakai nanti untuk yang bisa sampai 30 meter kan, Pak ya? Iya betul Ya. Pak. Ya, memastikan saja nanti jadi pressure yang kalau kita hitung itu untuk pressure supaya untuk menjaga stabilitas itu kan di maksimum itu di 20 kilopascal itu Pak. Jadi memastikan pada saat pelaksanaan itu mesti memastikan bahwa beban kerjanya itu sampai di maksimum segitu gitu Pak ya. Kalau untuk rig kami karena kami pakai yang sampai 30 meter, itu nanti kami pakai mesin yang lebih besar daripada yang biasa. Yang biasa itu kan PC 200 ya Pak, kalau ya setara PC 200 lah. Nah, kalau untuk yang sampai 30 meter, itu kami harus pakai yang alat yang lebih besar, yaitu PC 300 atau PC 365 lah ya. Nah, nanti PC 365 boomnya itu sedikit lebih berat daripada yang biasa, karena kami butuh 30 meter paling enggak boomnya. Nah, kalau pengalaman kami di proyek-proyek sebelumnya itu kalau sampai 30 meter supaya lebih stabil dan aman, kami pakai counterweight. Jadi sekitar total estimasi beratnya itu 40 ton untuk alatnya sendiri. Nah, kalau kita bagi sama tracknya si XA yang 365 itu saya coba cek itu ground pressure-nya tadi sekitar 32 ya. 40 ton dibagi 4 kali 3,2. Kurang lebih ground pressure-nya di situ Pak. Berapa? Sekitar berapa? 30 kilopascal. 30 kPa. 32 Pak, sekitar 32 kPa Pak. Jauh ya. Itu bisa nggak seperti apa ya penyebaran untuk memasukkannya, memastikan saja karena nanti khawatir dari sisi safety-nya jadi kurang gitu ya. Gimana Pak? Sorry Pak. Ya itu tadi masalah safety ya kan setelah kita hitungan itu sekitar itu yang 20 kilopascal gitu ya. Sehingga tadi kan sementara tadi kalau dihitung-hitung jatuhnya sekitar 30-an kilopascal ya Pak ya. Jadi jauh di atas beban yang kita harapkan gitu dalam desain seperti itu gitu. Nah itu gimana Pak dari sisi metode pelaksanaan nanti? Mungkin ada cara juga Pak untuk supaya ground pressure itu berkurang. Salah satunya mungkin kita bisa pakai pelat ya Pak. Kita pakai pelat supaya si ground pressure-nya nanti berkurang, nggak 30-an. Tadi kan intinya 20 ya. Berarti kan kita harus pakai pelat. Ya. Tapi kalau sebenarnya tapi rignya sendiri saatnya untuk yang sampai 30 tersedia Pak ya? Tersedia Pak, tersedia.
Terus yang kedua itu kan nanti penetrasinya ya, karena terutama yang di awal-awal itu kan ada penetrasi dia harus masuk ke ada course material ya, yang sekitar maksimumnya sekitar 20 course material dengan agregat 20 paling maksimum sekitar 20 mm sih misalnya, dengan ketebalan sekitar 30 cm lah gitu ya. Itu masih bisa ditembus Pak ya dengan rig itu Pak? Tebal 30 cm masih bisa Pak, kalau tebalnya hanya 30 cm ya? Ya, sekitar 25, 30 lah mungkin gitu ya. Iya. Asal Masih mungkin jangan lah ya. asal jangan setengah meter Pak. Kalau setengah meter mungkin udah agak berat ya. Ya. Oke. Ya, mungkin Pak, silakan Pak Hendra, ada tambahan? Saran saya aja mungkin mereka juga diminta aja kok cek aja apakah mereka kira-kira comfortable nggak dengan 32 kilopascal, apakah mereka harus pakai plate lagi apa enggak. Karena kemungkinan tilingnya cukup dalam, kan ada beberapa yang cukup dalam, dan 20 kilopascal mungkin konservatif sekali masih. Jadi tadi udah ditanya 30 meter nggak ada masalah ya Mas ya. Dan Iya Pak. kemudian masalah tadi pemompaan udah juga dijawab. Kemudian untuk mempercepat itu apa? Nggak bisa pakai itu ya, pakai vacuum condition ya. Suaranya agak hilang Pak. Agak sorry Pak. Condition nggak bisa ya. Suaranya mengecil Pak. Suara saya gimana? Sudah. Ya oke. Cukup Pak. Apakah bisa pakai vacuum condition Mas Marcelo? Oh, dengan vakum ya Pak? Iya Mas. Sorry, mic saya ke mute rupanya. Sorry, untuk vakum ya Pak. Kalau vakum, soalnya tanya di sini cenderung sealed ya. Pio, tolong saya dikoreksi ya. Sealed ya, sealed. Ya, kalau sealed agak masalah di ini sih Pak. Kita khawatirnya leakage juga gitu. Ini dengan 3 bulan trial, kira-kira berapa persen konsolidasi tercapai Mas? Tanpa vacuum consolidation. Kalau dengan vakum Pak? Tanpa. Oh, tanpa. Kemarin kita belum sampai sana ya Pio ya, analisa ya. Tapi harusnya Pak, kalau sealed itu dalam 3 bulan sih cenderung harusnya udah tinggi ya. Kemungkinan udah di atas 80 gitu. Saya ingat parameternya di sini permeabilitasnya lumayan tinggi sih. Ya, kita pengen tahu aja. Jadi kita kalau udah lewat 80 atau lewat 90 kan bisa dihitung tuh Mas Marcelo. Iya. Dan itu sebenarnya parameter yang kita inginkan dengan trial ini. Kalau misalkan kita cuma 50% masih could be everything kan kalau apalagi. Iya. Biasanya sih Pak, pengalaman kita kalau pas di konsolidasi ya di clay ya Pak. Kalau sini saya mengenai vakum ya Pak. Kalau vakum itu biasanya di bulan pertama saya bisa capai sekitar 40% konsolidasi bulan pertama. Baru kan dia mulai melandai Pak. Sisanya 50% itu dibagi di 3 bulan lah. Kira-kira makin belakang makin kecil gitu ya. Tapi bulan pertama tuh udah bisa 40. Nah di sini kan kita dengan soil dengan PVD tanpa vakum dan tanahnya sealed, harusnya 3 bulan itu cukup cepat sih. Kita bisa lakukan hitungan sih ya Pio ya. Ya Pak. Kita belum sampai sana sih. Oke. Itu aja mungkin yang harus dipikirkan ya. Iya. Tadi belum ada pemaparan terkait ini Pak ya, masalah pre dan post test, kemudian dengan monitoring seperti apa nanti Pak ya pelaksanaannya Pak? Untuk pre dan post ya. Halo? Ya pre post test sama dengan dan monitoring Pak. Kan waktu di dalamnya ada monitoringnya kan, kalau kita ada satu settlement plate ya sama piezo ya. 2 titik. Itu nanti seperti apa pelaksanaannya Pak ya? Ya di situ ada settlement plate 10 unit Pak. Piezometer ada 6 Pak di sini. Ya. Monitoring kita asumsikan untuk 2 bulan Pak di sini kalau di penawaran kemarin ya Pak. Kita asumsikan ada 2 bulan, kemudian ada CP
ada CPT itu 10 unit Pak. Jadi untuk settlement 10 dan piezometer 6. Tapi tadi kan di info untuk untuk pemompaan kan diminta 3 bulan ya trial ya. 3 bulan ya tadi ya. Jadi mungkin nanti kita akan sesuaikan juga gitu. Untuk frekuensi monitoringnya itu berapa ton Pak ya? Ya. CPT nanti berapa ton yang dipakai di sini Pak? CPT-nya Pak? Iya, CPTU Pak, ada 10 unit Pak di sini kita asumsikan. Tapi yang 2,5 ton ya Pak. Berapa ton Pak? Yang berapa ton kapasitas? 2,5 ton, 2,5 ton. Oh, yang 2,5 ton ya. Untuk monitoring kekerapannya, Didik mungkin bisa kasih masukan, Didik. Saya cek sebentar ya Pak. Fungsi di sini untuk monitoringnya pembacaan setiap hari. Satu hari 1 kali pembacaan. Gimana? Hilang-hilang barusan? Oh, untuk monitoringnya asumsi setiap hari dilakukan pembacaan. 1 kali pembacaan setiap hari. Halo? Halo? Ya. Ya, asumsinya setiap hari ada pembacaan Pak untuk monitoringnya. Jadi setiap hari nanti diambil datanya Pak. Oke. Ya. Oke. Kalau VVD-nya sendiri yang dipakai yang mana Pak? Jadi Pak, untuk yang VVD dan PHD sini sudah sesuai dengan yang dari spek Pak ya? Betul, untuk materi VVD yang kita lakukan itu sesuai spek Pak. Kami berikan opsi alternatif ya. Karena dalam spek itu mereka minta untuk menggunakan produk lokal. Jadi kami ikutin, kemudian kami kasih alternatif untuk produk yang impor. Oke. Nanti satu lagi Pak, jadi untuk alat dan ini sepertinya udah ready kalau di sini Pak ya, kalau dari yang untuk yang disiapkan oleh Gertikindo Pak. Itu nanti berapa alat yang di situ Pak ya? Yang di lapangan? Untuk alat instalasi PVD-nya Pak, itu satu unit Pak. 1 unit ya. Itu kira-kira bisa memenuhi Pak ya, luas area segitu? Ini areanya sebenarnya tidak terlalu besar sih Pak. Kita volumenya kan 443.000 volumenya. ya. Oke. Kita rencana dengan 1 alat ya. Ya, kita ajukan 1 alat di sini. Ya, 1 alat itu per hari itu kita asumsi Pak bisa 10.000 meter Pak. Itu berarti 1,5 bulan lah, kira-kira 2 bulan termasuk setting ya. Pemasangan. Dan kalau dengan 1 alat kan kita bisa lebih fokus ya Pak untuk safety ya. Soalnya kan ini masih ada isu juga di situ gitu. Ya. Kalau itu yang monitor tadi pakai apa ya, Mas Hidiawan mereka? Oh, belum. Sorry, untuk monitoringnya pakai alatnya ada nggak? Seperti apa Pak ya? Alat yang dipakai nanti untuk monitoring, piezometernya situ? Kalau untuk monitoringnya sendiri Pak, di sini kan kami ada settlement pad sama piezometer. Kalau settlement pad nanti kami bikin dari biasa aja ya, plat besi sama pipa galvanisnya. Kalau untuk piezometernya di sini kan ada 6 unit, itu maksudnya 6 sensor. Nanti kami akan sebar jadi 2 poin. 1 poin itu ada 3 kedalaman yang akan diinstal, nanti mengikuti dari perencana sih untuk kedalamannya. Nah, nanti piezometernya itu dengan vibrating wire Pak. Oke.
Pak Hendra, ada lagi Pak Hendra? Enggak, itu yang pemasangannya tadi saya nggak dengar secara detail. Itu pakai apa, di bor apa gimana? Masang Oh PCB iya, dengan pengeboran Pak, nanti Pak. pengeboran. Mas Pio yang ngomong ya? Iya Pak, izin Pak, ini satu Iya, iya. laptop. It's okay. Mas Pio udah tahu nggak itunya apa, tanahnya bisa sangat lunak, harus pakai casing. Ngebornya pakai apa nanti kesananya? Terpikir nggak? Oh iya, itu nanti kondisi tanahnya kalau misalkan sangat lunak, kami ada pengalaman juga sih Pak di apa namanya di Kalibaru. Di sana kan tanahnya juga ultra soft ya. Kami betul Pak nanti pakai casing. Nanti di beberapa ini casingnya kami tinggal sih. Harus di grout juga kan? Iya betul. Kenapa nggak pakai push in? Ini saya belum apa ya namanya, belum teliti lebih lanjut. Tapi kami juga ada coba tuh Pak push in di tanah. Ini kondisinya tanah ultrasoft sih, yang PWP-nya tuh udah tinggi Pak. Itu dia jadi ada inisial PWP yang lama kedisipasinya. Itu pengalaman di ultrasoft ya Pak ya. Cuman kan ini di sini kan kondisinya agak beda ya. Water content-nya kalau nggak salah cukup rendah ya Pak. Maksudnya nggak lebih tinggi daripada liquid limit. Itu nanti saya mau diskusi lagi sih Pak sama untuk yang tim pemasangannya. Apakah push in ada efek ke sana apa enggak? Ya, berarti Mas Bio belum tahu ya kondisi lapangan. Tanahnya seperti apa dan sebagainya, belum tahu berarti. Secara detailnya sih belum tahu Pak, cuman baru ini aja sih tailing aja ya. Tapi sifatnya seperti apa saya belum tahu detail Pak. Oke. Nggak ada lagi dari saya, silakan Hen. Oh, untuk yang di lapangan sendiri Pak, nanti pengawasnya sudah seperti apa Pak ya? Tenaga ahli yang akan siapkan nanti kan bisa jika ada masalah, misalkan dari masalah pemasangan masalah tadi instalasi kesulitan instalasi lapangan ya, itu nanti akan ada yang di lapangannya seperti apa Pak? Kualifikasi yang di tenaga ahli ya Pak? Maaf, gimana Pak? Untuk yang pelaksana yang di lapangan sih siapa Pak yang akan yang nanti yang sudah berpengalaman pasti Pak ya untuk ini? Iya, nanti kita akan kirim tim yang udah biasa dengan PVD Pak. Cuman memang yang kita belum familiar adalah safety issue di tambang emas gitu ya Pak. Karena kemarin kan kami kan masih bekerja kan di atas apa namanya, kalau untuk yang di oil and gas di atas tanah yang bagus lah gitu. Sedangkan yang di Kalibaru tanah lunak, tapi kan bukan standar tambang ya Pak. Kita masih di project gitu. Mungkin itu sih yang dari saya ada kepikiran ke sana sih Pak. Kalau Mas Elo, engineer-nya siapa kira-kira? Pio apa siapa yang akan di lapangan? Pio nggak Pak, Pio nanti di pusat. Engineer mungkin kita akan ambil dari proyek yang sekarang berjalan di Pontianak atau kalau nggak yang dari Kalibaru Pak. Oke, nanti tolong dikirim bukan ya CV-nya orangnya. Paling tidak dia bisa ngambil keputusan Mas kalau ada masalah di lapangan. Oh iya Pak. Terus alat udah nggak masalah, alat tersedia ya. Alat tersedia Pak. Produksi 6.000 meter, 10.000 meter per day. Schedule-nya bisa mencapai 3 bulan, lebih dari 80% ya. Bisa selesai. Oke, itu enggak, maksud saya 80% enggak, lebih ke atas. Bisa nggak Mas Nasel bikin semacam statement? Gimana Pak? Bisa nggak? Ini ada gaung nih dari Mas Didi kayaknya gaungnya. Bisa nggak bikin statement in 3 months
bisa mencapai 80% ke atas. In 3 months. Kita hitung dulu ya Pak. Jadi nanti kalaupun kita buat statement, kita ada dasar juga gitu Pak. Oke. Mau nanya juga Mungkin Pak, nanti Pak Marcelo. Silakan. Oh, sebelum Pak Endra silakan. ya nanti itu ada dokumen resminya berarti Mas Marcelo ya sebagai part of the tender ya. Paling tidak Iya. hitungan Mas Marcelo berapa, terus kita kan pengennya 3 bulan selesai. Kita bisa menyimpulkan nih berapa persen kita kira berapa persen kita bisa mencapai konsolidasi, kemudian berapa ya pokoknya kira-kira dari situ bisa berkalkulasi lah untuk Iya, long itu term. nanti hasil konsolidasi itu kita coba gabungkan ke jadwal juga Pak nanti Pak. Ya. Dan ini kan self weight ya Pak. Self weight ya Pak. Self weight ya, makanya tadi saya nanya kalau bisa pakai vakum ya itu kan bisa lebih cepat lagi sebenarnya walaupun nggak nyampe 100% kan ada sekitar 80 kilopascal atau even 50 kilopascal juga udah lumayan. Ya, cuman ada resiko di itu sih Pak. Soalnya kan ini dia Lano ya. Masalah di permeabilitas gitu. Mas Marcelo belum pernah pakai vakum di Lanao ya? Atau udah pernah? Di Lempung sih Pak. Kalau Lanao itu yang agak sen kita nggak rekomend juga gitu. Ada pernah ngerjain belum? Di China kita pernah untuk Lanao Pak. Itu bisa dan itu relatif cepat. Kemarin kita juga pernah di Mempawah itu Pak, yang di smelternya BAI itu kita pernah vakum, kebetulan tanahnya ternyata Lanawan. Itu vakum kita selesai 2 bulan Pak, padahal rencana sekitar 4 bulan ya. Itu dalam 2 bulan tuh udah capai 90% gitu. Cuman waktu itu memang agak setengah mati waktu sealing, karena di atasnya itu ada gambut lumayan tebal gitu. Jadi masalah stabilitas sih, tiap kali gali kita longsor gitu. Oke. Jadi sebenarnya Lanao bukan the end of the world ya, bukan masih dikerjakan sebenarnya. Bisa, tapi resiko aja sih Pak. Resiko kan jadi lebih besar gitu. Risikonya apa? Bocor kan? Iya betul. Kalau Bocor, misalkan kita kalau bocor kan artinya pompa akan lebih besar daripada sebenarnya begini kan. Kebocoran itu kan tergantung dari volume yang kita pompa dengan volume yang masuk kan. Nggak akan ngejar sih Pak. Saya pernah kasus di Blibli. Areanya nggak terlalu besar, itu di Marunda Pak. Jadi di Marunda itu kan kalau tanahnya itu Bapak lihat di antara 6-8 meter tuh ada laminated sand layer bahasanya. Jadi sand layer tapi tipis gitu. Nah, waktu itu kita ada sealing, tapi ada satu bagian, saya lupa cuma berapa meter, yang sepertinya sealingnya nggak sempurna. Jadi ada gap. Itu vakum saya mentok di 60-70 Pak, nggak bisa capai 80 Pak. Itu lumayan lama. Ini kita cari bocornya itu kan agak lama, karena kan vakum sambil jalan terus ya Pak. Itu kita ada kebuang waktu sekitar 1,5-2 bulan sendiri tuh. Nggak pengaruh kurangnya vakum itu kan sebenarnya cuman sebetulnya hanya mengurangi efektif height-nya aja kan sebenarnya. Iya betul, efeknya ke sana. Ya. Jadi target 80-nya tidak tercapai kan, pada saat itu kan saya kontraknya targetnya 80 ya Pak. Jadi waktu itu lumayan, extend-nya lumayan sih. Hanya gara-gara nyari celah mana nih yang kebuka gitu. Sampai akhirnya kita di pinggir itu kita bikin panel kecil per panel kecil, kita coba cek satu-satu jadinya. Itu makan waktu lama. 1,5 bulan itu seingat saya. Oke. Soalnya kan di tanah ya, kita nggak kelihatan gitu. Jadi agak ngeraba-raba juga gitu. Ya, tanya sedikit Pak Marcelo. Itu kan sebenarnya memang untuk trial ini kan timbunannya di 3 meter ya, paling tinggi maksimumnya tuh 3 meteran untuk 3 bulan ya. Tapi sebenarnya kan harapannya targetnya sebenarnya pada saat pelaksanaan tuh nanti naiknya sampai total itu mungkin sekitar 12 meteran gitu ya, 12 meteran lah gitu. Nah itu untuk yang PHD-nya Pak ya, pressure dan PHD-nya bisa sampai setinggi itu timbunan Pak ya? Seharusnya kalau 12 meter itu masih oke sih Pak. Ini kan tanahnya seal, kemudian tekuknya tidak terlalu besar. Tanah juga bukan ultra soft. Harusnya PHD
Oh sorry, PHD ya Pak maksudnya ya Pak? PAD ya. Oh iya sorry. Saya di kepala saya soal PBD masih bahas. PHD ya, PHD nanti kalau nggak salah ada di spek ya, Didik. Kalau yang tadi contoh tadi kan yang pengalaman satu cuma 8 sampai 8 meter ya, Pak. 8 meteran. Itu nggak terlalu tinggi. Itu nggak terlalu tinggi. Ini kalau sampai 12 meter kan lebih lagi. Pernah Pak, Mungkin tapi izin. pernah pengalaman nggak Pak? Yang sampai yang cukup tinggi, yang paling tinggi berapa meter Pak yang pernah itu? Kayaknya yang paling tinggi yang di Naval Park ini ya Didik ya. Iya Pak. Kemarin ini ada Alphabet yang sampai 8 meteran. 8 meter paling tinggi ya. Ya. Nanti kita coba tanyakan ke vendor ya Pak, maksimum beban di atas itu berapa gitu yang bisa diberikan gitu ya Pak. Ya. Oke. Pak, saya penasaran Pak, ini kan kita trial kan daerahnya udah apa namanya, udah levelnya udah cukup lama ya Pak. Kalau misalkan seal, ada kemungkinan nggak Pak, misalkan sebenarnya konsolidasinya udah terjadi lah gitu. Bisa dibilang kalaupun masih ada sisa tinggal sedikit gitu. Kalau dari CPTU seperti apa Pak, CPTU yang kemarin dilakukan gitu? Kalau yang terakhir tuh memang dari sisi besar konsolidasi mungkin nggak terlalu banyak Pak ya. Sebenarnya kita memang lebih berharap dari sisi kenaikan gain strength-nya itu, makanya ya. tes precipity dengan positivity-nya untuk lihat berapa sih kenaikan shear strength-nya itu, terutama terkait dengan stabilitas timbunannya nanti ya yang paling utama. Ya. Kalau kemarin Pak yang Karena precipity-nya itu pelaksanaannya kan bertahap Pak ini Pak ya. Iya. Misalkan sekaligus, jadi antara yang sisi yang diperbaiki atau bukan diperbaiki, sisi yang ditambah dengan filter tail dengan sisi yang masih yang levelnya belum ditambah itu kan nanti akan ada variasi itu yang perlu kita perhitungkan. Pak izin Pak, yang kemarin kan ada CPTU Pak di situ. Itu apakah memang kondisi saat ini masih berkonsolidasi Pak? Kalau dia masih ada itu Pak. Masih banyak ya Pak, besar ya Pak? Belum tercapai. Ya nggak besar sih, hanya kalau nggak salah di bawah 10% ya. Oh, coba saya cek lagi Pak. Coba saya cek lagi Pak dari sisi CPTU-nya ya. Iya. Saya terpikir gini Pak, maksud saya gini, ini kan trial Pak. Kalau misalkan trial PAD udah ada di situ kan, rasanya kan kita hanya dapat konsolidasi atas beban lama, atas beban konsolidasi atas kondisi existing yang mungkin sudah terkonsolidasi cukup lama gitu. Ya ini saya kepikir aja sih, bisa aja kan Pak, misalkan Bapak tetapkan, misalkan sesudah konsolidasi mencapai misalkan 90%, di atasnya Bapak kasih timbunan 2 meter, kemudian dilihat lagi respon pore pressure dan sebagainya terhadap tambahan 2, termasuk gain strength atas tambahan 2 meter itu gitu Pak. Untuk lanjutan sih, saya terpikir seperti itu. Ya. Jadi tanggung PVD-nya kan udah ada di situ Pak, PHD-nya udah ada gitu. Betul Pak, memang seperti itu Pak. Iya. Jadi lebih kelihatan gitu gain strength-nya atas beban baru dan dikonsolidasi dari awal beban diberikan sampai selesai konsolidasi itu seperti apa gitu. Ya, makanya kita lihatnya kan pre-nya pada saat kondisi tahap awal ya, setelah penggelaran itu langsung dites, kemudian setelah itu nanti setelah selesai kita tes berapa persentase kenaikannya gitu. Sesuaikan dengan, ya tujuannya kan untuk melihat sesuaikan dengan estimasi kenaikan gain strength-nya kita tinjau gitu Pak. Iya. Silakan kalau Mas Dayu ada pertanyaan. Kita juga di sini juga ada Pak Dayu. Mungkin kalau mau. Enggak sih Pak, tadi mungkin kalau untuk pertanyaan hanya satu aja tadi yang saya pikir tambahan ready-nya itu setelah misalnya ditunjuk, ready-nya itu berapa hari ya Pak ya?
Ready. Oh, kalau material itu kita paling enggak ini kita rencana ambil yang dari mana ya, Didik ya? Korea atau dari Malaysia? Untuk PVD ini kita asumsi yang dari lokal ya Pak. Kemarin kan ada permintaan di Oh RKS. iya dari Asia Plastik ya. Dari mereka kayaknya nggak ready stock juga ya, mesti bikin juga ya. Iya, harus PO dulu baru produksi. Ya, jadi kalau produksi itu biasanya Pak sekitar 2-3 minggu. Anggap misalkan 3 minggu lah termasuk delivery ya. Sambil jalan sih kita alat udah bisa mulai mobilisasi juga Pak. Oke, jadi alat itu sudah ada yang bisa langsung dipakai, tapi Alat ada, harus kita material begitu ya Pak ya? Iya betul. Tapi kan sambil tunggu material produksi kan alat kita bisa siapkan, kirim, dicek semua gitu ya. Oke. Dan terutama sih mungkin kalau pas tiba di lapangan saya sih cukup yakin ya tidak akan bisa langsung kerja juga gitu. Karena masalah safety ya. Ini kan masuk ke area yang ada limbahnya gitu Pak di bawah. Oke. Tapi Pak. estimasinya sekitar 2-3 minggu gitu Pak ya, untuk PO-nya ya Pak ya? Ya, mungkin sekitar itulah 2 minggu produksi, kemudian 1 minggu lagi ekstra dan pengiriman gitu ya. Ya, paling itu pertanyaan. Tapi untuk menambahkan tadi yang diskusi masalah konsolidasi, memang sekarang kan diketahui bahwa tanahnya itu sekitar kira-kira silty. Tapi memang di analisis yang kemarin itu ada parameter-parameter yang pendekatan dan atau diambil dari tes yang memang kita itu udah cukup lama, dan intinya validasi dari parameter misalnya initial void ratio segala macam itu juga masih di inilah kita masih aproksimasi gitu. Makanya itu justru di situ kita ingin benar-benar tahu berapa sih penurunan yang akan terjadi melalui trial ini. Ya, di situ makanya si instrumentasi dan monitoring jadi sangat penting. Ya kira-kira gitu Pak ininya konsepnya Pak. Iya. Oke Pak. Ya. Dari saya itu aja Pak Hendrawan. Oke. Silakan yang Pak Hendra, masih ada lagi Pak? Nggak ada Mas Andi, all good. Oke, bisa juga mungkin udah cukup. Pak, ini mengenai yang konsolidasi tadi, mungkin kita coba kita hitung gini Pak. Ini kan kita untuk lihat kondisi standar dulu ya Pak. Soalnya kan kembali lagi saya tidak tahu Pak kondisi sekarang dengan self-rate consolidation yang sudah berjalan tanpa PVD itu sebenarnya sisa konsolidasinya berapa. Mungkin saya terpikir untuk tadi menghitung apakah dalam 2 bulan itu dapat berapa persen. Saya akan asumsi kondisi awal itu NC tanahnya, kemudian kita pasang PVD, kemudian kita kasih beban, anggaplah 2 meter tanah seketika, baru kita cek consolidation rate-nya. Parameternya kita pakai yang dari lab gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin gini Pak, sama dengan yang lain kita akan siapkan juga data-data tadi ya, sama seperti yang kita akan siapkan data-data tanah, termasuk juga data tailing untuk itu jadi dasar perhitungan nanti Pak ya, pada saat instalasi dan lain-lain juga itu. Kebutuhan alat dan lain-lain kita akan kirimkan juga. Ya, oke Pak. Noted Pak. Silakan, kembalikan Pak Azwar, silakan Pak Azwar kalau ada. Ya, makasih Pak Hendriawan, Pak Hendra dan tim, Pak Marsulo juga. Dari saya mungkin cukup ya, karena saya juga sudah beberapa kali diskusi dengan tim Geotek Indo ini. Saya kembalikan mungkin ke Mbak Nindi. Silakan Mbak Nindi. Oke, terima kasih atas penyampaiannya ya dari tim Geotek Indo. Kalau untuk penawarannya nanti ada revisi ya Pak ya. Tadi yang akan sesuai request Pak Aswar tadi minta dimasukkan juga yang pompanya. Jadi nanti ada revisi penambahan lagi ya Pak Marcelo ya? Iya, itu yang pompa. Kemudian, oh ya, untuk pompa, jalanin pompa berarti kita asumsi itu ya pakai genset kecil ya di situ. Betul Pak Marcelo. Pakai genset kecil. Ya.
Oke, noted. Terus kalau tadi kayaknya disampaikan juga pakai blis beton, itu apakah masuk ke penawaran juga ya Pak? Itu sudah Sudah ada ya. sudah masuk itu. Oke. Mm-mm. Oke, Pak. Jadi berarti harga yang terakhir kemarin kan disubmitkan di angka 7 miliar sekian itu ya. Berarti kalau ada penambahan bakal naik lagi dari yang sebelumnya dikasih ya Pak. Dan itu signifikan ya Pak. Gimana Bu? Maaf tadi keputus barusan. Jadi nanti bakal penambahan, kan ada penambahan biaya lagi yang pompa nih. Jadi bakal lebih tinggi lagi ya harganya dari yang kemarin disubmit ya? Ya, akan ada penambahan pompa ya di situ. Tapi nanti kita coba lihat gitu. Sebenarnya pompanya sih minim ya, soalnya cuma genset kecil dan bahan bakar nggak terlalu banyak lah tiap hari. Mungkin 3 jam running gitu kan, 2 jam pagi, 2 jam sore gitu. Cuman personilnya, nanti personilnya kita coba lihat juga di yang di monitoring gitu. Apakah orang yang sama itu kita bisa istilahnya untuk double, paling ada tambahan orang tapi tidak terpisah. Ya. Kalau untuk personil pompa ini bisa dari kita aja Pak Marcelo. Nanti kita yang support. Asalkan memang diajarin di awal aja ya. Iya. Oke. Bisa Pak. Jadi nggak perlu tambahan personil terlalu banyak ya. Iya. Pak Marcelo, kalau untuk item yang lain itu apakah bisa dibantu penurunan harganya ya kayak di item yang general gitu-gitu Pak, atau tailing instrumen sama monitoringnya apakah masih bisa diberikan penurunan harga Pak? Kalau monitoring kemarin kita nggak memang ada ke pihak lain Bu, tapi kita nggak terlalu ambil istilahnya kayak ngelapis banyak gitu di situ. Kita coba review deh. Kemarin itu kita ada diskusi soal material sih. Soal material mungkin ada yang kita bisa cut ya sesudah kita konfirmasi beberapa hal dengan vendor. Cuman ini kita mau double check lagi ke mereka, soalnya kan udah cukup lama ya. Maksudnya kan kemarin itu ada perubahan harga polimer sih, informasi. Dari vendor saya yang di Korea, ada yang lain itu pada bilang polimer tuh di Juni itu agak naik lumayan banyak gitu. Juni-Juli itu naik lumayan banyak bahan baku gitu. Jadi saya mau konfirmasi ulang sih. Tapi nanti kita akan update tuh. Oke, baik Pak Marcelo. Semoga bisa diberikan penurunan ya setelah direview nantinya. Oke, kalau dari kami itu aja dari Pak Aswar Tim. Pak Gali ada tambahan lagi Pak? Oh ya, Bu, maaf Bu, ada satu Bu. Berarti material PVD harus pakai lokal ya Bu, tidak boleh dari luar ya? Gimana Pak Aswar? Kita di penawaran kasih alternatif. Ya kalau yang dari lokal speknya masuk, yang dari lokal aja. Kalau dari saya sih gitu ya. Soalnya lokal lebih mahal Pak. Oh malah lebih mahal? Iya, saya open aja ya Pak. Material dari luar termasuk ongkos kirim dan lainnya lebih murah dibandingkan lokal. Karena lokal itu produksinya masih kecil Pak, jadi efisiensinya belum tercapai. Sedangkan yang dari luar, mereka pabriknya itu udah full speed, full capacity, jadi efisiensinya bisa dicapai gitu. Oke, ya kalau gitu aspeknya kembali ke komersial ya. Ya, Pak Indra. Saya boleh pamit nggak kalau urusan komersial mungkin saya nggak diperlukan di sini ya? Iya. Nah, ini mungkin urusan komersial bisa kita diskusikan nanti karena saya pengen diskusi bentar ini sama tim Promisco setelah diskusi ini ya. Oke Pak. Ya, gitu ya. Mbak Nindi gitu ya. Cukup ya. Mungkin komersial bisa disambung lagi nanti. Saya mau diskusi dengan tim Promisco dulu nih. Kita nggak pindah link kan Pak Azwar ya? Di sini aja ya? Ya di sini aja Pak. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi berarti saya cukupkan ya Pak Azwar untuk tim Geotek Indo ya. Baik, Pak Marcelo dan tim, terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya pada klarifikasi meeting hari ini. Kami tutup untuk klarifikasi meetingnya. Terima kasih, selamat siang.
Ya, terima kasih. Ya, Selamat makasih siang. Pak Marcelo dan tim. Terima kasih. Izin live ya. Terima kasih Pak. Pak, ya silakan Pak.